Seorang pria berinisial A, 25 tahun, ditangkap polisi setelah diduga menganiaya kekasihnya, IN, 25 tahun, di Cimanggis, Depok, akibat penolakan korban untuk terlibat dalam praktik love scamming. Pelaku memaksa kekasihnya ikut mencuri motor dengan modus menjebak pria lain melalui ajakan berkencan di aplikasi kencan. Korban mengaku pernah dipaksa melakukan tindak pidana ketika identitasnya digunakan pelaku untuk mencari korban lainnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Warta Kota, rekan Ramadan. Halo, selamat siang, rekan Ramadan. Halo, selamat siang. Baik, bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap insiden penganiayaan kekasih ini? Ya, kalau Tribuners dengan tenaga berada, ketahui seorang perempuan di Depok, Jawa Barat dianiaya pacarnya. Usai menolak ajakan pelaku untuk terlibat praktik penipuan berkedok asmara atau love scam. Perempuan berinisial IN tersebut mengalami luka-luka usai menjadi sasaran kekerasan fisik atau verbal oleh pacarnya berinisial A yang berumur 25 tahun. Dan menurut Wadireskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Holis Ariana menyatakan kasus penganiayaan ini terjadi berulang kali antara Agustus hingga September 2025. Penganiayaan diawali cekcok karena korban enggan menuruti permintaan pelaku untuk melakukan praktik love scam atau berkedok penipuan berkedok asmara. Dan polisi juga menyebut pelaku sempat memaksa korban melakukan kejahatan penipuan berkedok asmara secara berulang pada 2024. Modusnya yang mana terduga pelaku ini memakai identitas korban di aplikasi kencan. Seperti itu. Baik, rekan Ramadan, lalu bagaimana cara pelaku memaksa korban melakukan kejahatan hingga mengarah pada kekerasan fisik dan verbal? Seperti apa pola kekerasan yang dilakukan pelaku? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pelaku ini sempat memaksa korban melakukan kejahatan penipuan berkedok asmara atau love scam secara berulang pada 2024, yakni dengan cara pelaku memakai identitas korban di aplikasi kencan yang mana pelaku kemudian menyuruh korban berkencan dengan laki-laki lain yang dijerat melalui aplikasi kencan. Para korban love scamming pun disebut merugi hingga 3 sampai 4 juta rupiah akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Baik, rekan Rama, bagaimana proses penangkapan pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah pelaku sempat melakukan perlawanan saat diamankan? Ya, dalam proses penangkapan pelaku ditangkap di sebuah rumah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, yang mana saat ditangkap pelaku tidak melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian, dan saat penangkapan pelaku polisi juga menggeledah rumah pelaku, yang mana dari tangan pelaku polisi menyita beberapa alat bukti seperti pakaian dan celana yang digunakan pelaku saat melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap korban. Dan untuk diketahui bahwa selama kencan dengan korban, korban diarahkan untuk membujuk target agar memberikan PIN ATM. Dan dalam salah satu skenario, korban juga diminta mengajak target berenang. Saat itu tersangka masuk ke kamar apartemen pacarnya yang didekati oleh korban untuk mengambil kartu ATM dan menguras isinya. Seperti itu. Baik, rekan Ramadan, apakah ada kemungkinan korban-korban lainnya dalam praktik love scamming yang dilakukan pelaku sebelum kasus ini terungkap? Ya, diketahui bahwa seorang pria berinisial ini ternyata melakukan hal serupa terhadap korban lainnya, yang mana menurut Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Protokolis bahwa
pelaku A sebelumnya juga pernah melakukan tindakan serupa terhadap seorang wanita berinisial CIL pada 2019 sampai 2020. Dan ini terjadi di periode waktu bulan Oktober, tepatnya pada 2019 dan sampai dengan 2020. Menurut polis, modus yang digunakan oleh A terhadap korban JL serupa dengan yang dialami oleh korban IN. Pelaku juga diduga melakukan kekerasan fisik terhadap JL, tetapi alasan mengapa A menganiaya JL masih belum dapat dipastikan. Apakah karena penolakan korban untuk terlibat dalam kriminal tersebut atau ada faktor lainnya. Dan yang mana modus operandinya yang dilakukan oleh tersangka A terhadap korban sebelumnya, yaitu melakukan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik terhadap korban perempuan tersebut. Baik rekan Rama, bagaimana langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Ya, A saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana A dijerat pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan terancam hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Dan yang mana dalam peristiwa ini juga viral di media sosial seperti yang diunggah di akun Instagram maupun Twitter. Dan untuk langkah selanjutnya adalah nantinya pihak kepolisian akan menggelar rekonstruksi dan kedepannya juga berkas perkara akan segera dilengkapi untuk nantinya dilimpahkan ke kejaksaan. Baik, rekan Ramadan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Video yang diunggah di platform X maupun Twitter di tanggal 14 November 2025, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak untuk mendalami peristiwa tersebut, mengumpulkan bukti dan juga mencari pelaku kekerasan terhadap perempuan tersebut. Tim yang dipimpin oleh Kasubdit Jatanras pada tanggal 14 November malam hari telah berhasil menangkap pelaku di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Ada 7 fakta yang terungkap dalam proses penyidikan, bahwa korban dan tersangka saling mengenal melalui aplikasi kencan Bumble di bulan Agustus 2024 dan sejak saat itu mulai berpacaran. Tersangka dengan korban kos di Kota Depok, kemudian selama tinggal bersama, korban mengakui bahwa pernah dipaksa oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana di tahun 2024 dengan modus tersangka menggunakan identitas korban yang dimanfaatkan sebagai figur untuk mencari korban-korban lain di aplikasi kencan Bumble. Jadi seolah-olah tersangka menyaru sebagai seorang perempuan, kemudian mencari laki-laki di aplikasi Bumble tersebut. Setelah disepakati, selanjutnya tersangka A mengarahkan korban IN untuk berkencan dengan laki-laki lain, dan dalam kencan tersebut tersangka mengatur agar korban IN bisa membujuk rayu korban laki-laki lainnya untuk memberikan PIN atau kode ATM. Setelah melalui berbagai skenario,
semisal yang sudah muncul dalam pemeriksaan bahwa korban IN diminta untuk mengajak laki-laki yang dikencaninya untuk berenang, maka tersangka ini masuk ke dalam kamar apartemen yang disewa untuk bisa mengambil ATM yang sudah diketahui PIN-nya. Lalu tersangka A menguras isi ATM tersebut. Dede, si Abraham dibawa kayak penjahat, Dede. Emang penjahat. Sampai makan. Banyak barang gua lu. Taruh dulu ntar pindahin. Di tengah ya. Nah, nih. Duduk tengah. Ini ya. Pulang dulu di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.